Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes. Baik, mohon maaf. Di sini saya ingin mendiskusikan terkait dengan budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada program pendidikan guru penggerak. Memasuki yang pertama, kita tolong Bapak Ibu kita ice breaking sebentar. Terima kasih sekali untuk kembali Bapak Ibu. Budaya positif. Di sini ada 6 yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang motivasi, dukungan, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama kaitannya dengan disiplin. Di sekolah ini sering sekali dilakukan dengan kedisiplinan. Sebenarnya menurut Bapak Ibu apa sih sebenarnya disiplin itu? Disiplin itu kaitannya dengan apa? Taat peraturan. Kemudian selain taat, disiplin waktu. Mungkin ada lagi patuh, tertib. Nah, biasanya berkaitan juga dengan hukuman. Jika siswa melanggar tidak disiplin, biasanya ada hukuman. Nah, itu yang sering kita jalankan di sekolah ini, termasuk saya juga. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maksudnya disiplin dari dalam diri, wajiblah penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin diri yang membuat seseorang ini mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini tergambar pada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada, mungkin Bapak Ibu ada yang beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, yang kedua mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai sebagai guru, yang ingin kita terapkan kepada anak didik kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi, apakah ada perbedaan? Jika sama, berbeda. Perbedaannya ada di mana? Mungkin Bu Ali. Hukuman lahir dari konsekuensi menurut aku. Konsekuensi itu kesadaran dari anak atau sampaikan seperti ini, maka saya mengerjakan seperti ini. Jadi kalau hukuman berasal dari orang lain. Hukuman berasal dari orang lain. Kalau konsekuensi berdasarkan kesadaran diri. Nah, ini jika berbeda, bila sama, kayaknya berbeda ya. Kalau hukuman itu dari orang lain berarti dipaksa, semacam dipaksa. Tapi kalau konsekuensi menurut Bu Alim dan Bu Alim tadi, menurut Bu Alim atas kesadaran diri. Nah, di sini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, kalau hukuman ini tidak ada perencanaan, jadi spontan. Jadi misalkan kita sebagai guru melihat siswa melanggar, saat itu juga kita memberikan hukuman. Nah, hukumannya terserah dari gurunya. Jadi ingin menghukum dengan cara apa? Dihukum bagaimana? Contoh, kalau selama ini siswa misalkan tidak memakai sepatu sesuai dengan kata tertib, maka sepatu langsung kita ambil satu. Mungkin siswa datang terlambat, hukumannya biasanya apa? Diambil kuncinya. Hukumannya diambil kuncinya. Kemudian pelanggaran apa lagi biasanya kita langsung memberikan hukuman. Karena tidak mengerjakan tugas. Ya, silakan kita mengerjakan tugas. Kita langsung menghukum. Kalau saya dulu itu pernah langsung dikalikan 7 kali, 3 kali. Nah, itu contoh dari hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah itu artinya dari guru. Hukuman itu diberikan oleh guru. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi fisik itu mungkin bisa dihukum lari di lapangan misalnya, atau skor jam. Nah, itu berupa fisik. Kemudian murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ya itu biasanya kalau psikis itu biasanya dari verbal ya, hukumannya bisa berupa hukuman dari ucapan, mungkin nada intonasi. Nah, itu nanti berdampak pada murid atau anak ini akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara untuk konsekuensi tadi menurut kita tadi adalah kesadaran, atas kesadaran. Nah, kalau untuk konsekuensi ini terencana. Jadi antara guru dan siswa ini sudah memiliki kesepakatan. Kemudian disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Misalkan tidak mengerjakan tugas, nanti konsekuensinya adalah mengerjakan tugas 7 kali, 3 kali itu atas kesepakatan bersama. Tapi kalau kita langsung spontan, ya sudah ditulis 10 kali 10 lembar tanpa ada kesepakatan, itu disebut hukuman. Kemudian untuk peraturan dan konsekuensi ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi di awal kelas itu sudah dijelaskan tentang tata tertib dan konsekuensinya. Jika masuk kelas terlambat ada konsekuensi, tidak mengumpulkan tugas ada konsekuensinya. Kemudian yang keempat, ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jam
jangka waktu yang pendek tetap, walaupun konsekuensi murid tidak ada perasaan tidak nyaman. Nah, kemudian yang ketiga tentang restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau konsekuensi ini dua arah antara guru dan murid, tapi kalau restitusi ini pencarian masalahnya murni dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, kalau restitusi itu murni, penyelesaiannya diselesaikan sendiri. Kemudian, selanjutnya di sini restitusi. Ya. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi ketika anak ini memiliki kesalahan, sebagai guru kita tidak langsung memberikan hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita mencoba menggali dalam diri anak untuk mencari solusi sendiri. Jadi penyelesaian masalah itu dilakukan sendiri oleh siswa. Jadi siswa nanti harapannya akan memiliki karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau konsekuensi kan itu atas kesepakatan. Nah, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, ini pertanyaan pematihnya tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Kita ini kenapa kok kita ini kalau naik motor itu kok harus pakai helm? Pasti kan keyakinannya adalah untuk keselamatan diri. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pastinya adalah keyakinannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan. Jadi kita yakin kalau kita pakai helm nantinya kita akan selamat. Kemudian kalau kita mencuci tangan, memakai masker, kita juga meyakini bahwa itu adalah untuk kesehatan. Nah, nilai keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau selama ini mungkin siswa itu menjalankan tata tertib itu kan karena peraturan, belum dari keyakinan dirinya. Mengapa anak-anak harus datang itu tepat waktu? Nah, ini kita butuh menumbuhkan keyakinan dalam diri anak-anak. Kenapa mereka harus datang tepat waktu? Mengapa mereka harus memotong rambutnya sesuai dengan tata tertib? Mengapa harus memakai seragam sesuai dengan tata tertib? Nah, selama ini anak-anak menjalankan itu semua kan karena takut dihukum. Jika anak datang terlambat nanti pasti dihukum. Jadi semacam anak-anak ini belum punya kesadaran diri untuk menjalankan kegiatan atau peraturan di sekolah. Nah, kaitannya dengan keyakinan kelas ini nanti harapannya adalah kita mampu sebagai guru itu menumbuhkan keyakinan di dalam diri anak-anak baik itu di kelas maupun di sekolah. Kemudian untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, nah keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu sudah ada ditulis, tapi kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau lebih umum pernyataannya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dibentuk dalam kalimat positif, kemudian kegiatannya juga hal-hal yang positif. Biasanya kalau peraturan dilarang ya, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas
ini kalimatnya positif, diubah menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang datang terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas ini kalimatnya diubah menjadi kalimat positif. Contohnya mungkin datang tepat waktu. Biasanya kalau saya juga, jangan lari-lari di kelas, jangan ramai, ya, jangan ngomong sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas, kita membuatnya bisa menghargai orang lain. Jadi ketika di kelas, ketika ada temannya presentasi, bapak ibu guru menjelaskan, kita terapkan, kita tumbuhkan nilai keyakinan pada anak-anak untuk saling menghargai kepada sesama. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalkan buat keyakinan kelas untuk lingkungan kelas, berarti hanya untuk kelas bapak ibu saja. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kalau yang keenam ini, jadi sebelum dimulainya pembelajaran, bapak ibu ini membuat suatu keyakinan ini berdasarkan kesepakatan, berdasarkan hasil ini musyawarah, ya. Urun rembuk dengan anak-anak, kira-kira nanti apa yang mau disepakati, misalkan seperti tadi saling menghargai, kemudian tidak mengganggu, ya. Kalau tidak mengganggu itu masih negatif, saling menghargai, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin ada ide lain untuk keyakinan kelas, contohnya mendengarkan guru, membuang sampah pada tempatnya, meletakkan kembali peralatan yang digunakan. Boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi setiap pertemuan kita tinjau kembali peraturannya. Apakah perlu diperbaiki, ada yang diperbaharui? Bukan tidak harus wali kelas, tapi juga bisa guru mapel. Jadi saat kita mau mengajar, kita buat kesepakatan dengan kelas. Misalkan tugas harus dikumpulkan tepat waktu, kemudian saling menghargai. Boleh nanti pertemuan berikutnya bagi evaluasi hari ini ternyata ada yang perlu dibuat lagi keyakinannya. Pertemuan depan kita perbaharui lagi, seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas, yaitu tadi seperti Bunda Siti bilang, mengembalikan barang ke tempatnya. Kemudian kalau dilarang melakukan kekerasan, apakah ini termasuk keyakinan kelas? Nah, ini peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan. Nah, ini untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah maupun di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid dan warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Biasanya boleh menggunakan ini kertas yang sticky note itu yang kecil-kecil, atau langsung dituliskan di papan, di mana semua anggota kelas ini bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian mengganti kalimat-kalimat yang awalnya negatif dari anak-anak. Biasanya munculnya, saya pernah waktu itu ini mencoba membuat keyakinan kelas anak-anak ini dilarang makan, dilarang minum, kemudian dilarang ngobrol sendiri, dilarang itu. Jadi dari anak-anak itu kalimatnya peraturan. Nah, kita ubah menjadi suatu bentuk keyakinan yang lebih positif. Nah, contoh di sini kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita ubah kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, cuma kita mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kita hindari kata-kata jangan dan dilarang. Ya, sebenarnya sama maknanya. Jangan menunda tugas, ya. Jangan mengumpulkan tugas di akhir. Jangan terlambat mengumpulkan tugas. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu.
dari anak-anakmu. Ya, itu bagian dari parenting. Karena kalau kata jangan itu kalau pada anak-anak itu tidak masuk ke dalam otaknya. Jadi jangan lari-lari, yang masuk adalah lari. Jangan itu tidak akan masuk ke dalam otak. Makanya kita kenapa harus selalu mengucapkan kata-kata yang positif, tujuannya adalah agar mudah masuk dan diyakini oleh anak-anak. Karena kalau kalimatnya negatif itu kalimat jangan dan tidak itu sulit masuk ke dalam pikiran anak. Nah, kemudian ini lanjutan dari prosedur tadi. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak warga sekolah ini menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang akan dituju. Dari peraturan tersebut, contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ini kan satu keyakinan. Berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Ini nilai keyakinannya satu nilai keyakinannya itu saling menghormati. Hormat kepada guru. Jadi menghormati guru itu kan banyak. Mendengarkan guru, tidak ngobrol sendiri, datang tepat waktu, kemudian berjalan tidak lari-lari, itu adalah bentuk-bentuk dari nilai-nilai menghormati guru atau menghormati sesama teman. Kemudian yang kedua, meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, sebaiknya keyakinan yang dibuat ini tidak terlalu banyak, hanya 3-7 keyakinan. Kalau terlalu banyak, anak-anak ini takutnya tidak akan sulit untuk mengingat. Setelah keyakinan sekolah kelas ini dibuat, maka seluruh warga kelas ini dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dengan cara menandatangani, misalkan dibuatkan poster yang besar. Kita menyepakati beberapa nilai keyakinan kelas ini. Mungkin kalau dibuat kesepakatan ini adalah tugas wali kelas nantinya, membuat keyakinan kelas, jadi membuat poster ada beberapa keyakinan yang disepakati, kemudian ditandatangani oleh warga kelas, oleh murid-murid. Kemudian yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh anak-anak. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Contoh ini untuk keyakinan kelas 1 untuk anak SD. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, kalau contoh keyakinan merasa aman, berarti nanti akan ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan. Jadi kalau seperti saling menghargai tadi, tidak ngobrol saat ada temannya berbicara atau presentasi, Bapak Ibu menjelaskan. Nah, kalau merasa aman, berarti ini tidak bisa jadi nanti ada peraturan kaitannya dengan kalau peraturannya tidak melakukan kekerasan, berarti kalau dibuat kalimat positif, berteman dengan baik. Biasanya murid kita kan ini ya, saling membuli baik secara fisik maupun body shaming secara psikis. Nah, itu juga perlu. Nah, itu nilai keyakinannya adalah merasa aman. Jadi menciptakan suasana aman di dalam kelas. Nah, contoh keyakinan kelas untuk kelas 5, bersikap positif. Nah, bersikap positif tadi tidak membuli temannya, kemudian tidak melakukan kekerasan, boleh. Tidak makan sebelah. Nah, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Nah, contoh kalau yang keyakinan kelas 7, ini ada 3 keyakinan. Kalau ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, kalau hormat tadi sama, kalau bekerja di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja sama dengan teman, kemudian melaksanakan perintah dari guru, ini masuk dalam satu nilai keyakinan bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki. Ini adalah nilai keyakinan kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok
dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini menciptakan suasana aman di dalam kelas. Jadi anak-anak, bagaimana caranya kita menciptakan anak-anak ini merasa diterima di kelasnya, merasa saling memiliki dengan teman-temannya, termasuk merasa aman belajar bersama gurunya. Kadang ada, saya dulu juga seperti itu. Ketika datang guru yang saya takuti, belum pelajarannya menurut saya itu sudah lulus. Nah, kita coba menciptakan ya, menciptakan suasana yang aman di kelas, di mana anak-anak ini merasa diterima dan dimiliki oleh gurunya. Jadi dengan begitu anak-anak ini nanti akan termotivasi semangat belajarnya. Jadi belum belajar sudah lulus dulu, ini mau gimana, mau senang ya, gimana mau merasa aman, mau merasa diterima oleh gurunya. Kalau mau belajar aja sudah lulus perutnya. Nah, kemudian kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia termasuk murid kita. Jadi kalau kita melihat mungkin anak didik kita sebagai wali kelas, kenapa anak saya ini seringkali membolos? Kenapa anak saya ini tidak pernah mengerjakan tugas? Kenapa anak saya kok nilai-nilainya ini jelek semua? Kenapa anak saya kalau di kelas itu tidur? Kenapa kalau saya marahi itu hanya diam saja, tidak memberikan respon apapun, ya cuek, terkesan cuek. Nah, bisa jadi dia ini belum tercukupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Sebagai manusia ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus tercukupi agar agar siswa kita ini bisa mencapai tumbuh kembangnya sesuai dengan tahapannya. Yang pertama ini adalah penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian yang kedua rasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Nah, untuk penguasaan ini kaitannya dengan keterampilan atau kecakapan. Bisa jadi anak yang pasif di kelas itu bukan karena anaknya tidak senang dengan pelajaran, mungkin karena anaknya ini tidak memiliki kecakapan. Mungkin saat pelajaran bahasa Inggris anaknya ini untuk membaca saja ini belum mampu. Jadi mau mengikuti pelajaran bahasa Inggris kan minder, mau ngomong takut salah. Jadi istilahnya belum memiliki kompetensi yang sama dengan teman-temannya. Akhirnya anaknya terkesan tidak aktif, terkesan malas. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar rasa diterima dan kasih sayang. Nah, mungkin ini karena suasana di kelas itu masih belum merasa, anak itu belum mendapatkan suasana yang aman untuknya. Bisa jadi teman-temannya tidak mau berbaur. Jadi anak ini belum mendapatkan rasa diterima dan kasih sayang, ini bisa terjadi juga. Kemudian kesenangan. Nah, mungkin karena kita ngajarnya terlalu serius, tidak ada guyon-guyonnya. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu anak menjadi malas atau membuat pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kemudian adanya kebebasan. Mungkin kita belum memberikan kebebasan kepada anak selama belajar dan bertahan hidup. Bisa jadi anak yang tadinya ngantuan ya, itu tadi belum sarapan di rumah jadinya lemes. Nah, bertahan hidup ini kaitannya dengan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan yang lainnya. Ya, dipastikan anak-anak sudah sarapan atau belum, ditanyai kabarnya ya. Tadi sudah mandi atau belum? Kalau belum sarapan ya disarankan pertemuan depan. Kalau besok kalau mau berangkat sekolah sarapan dulu. Kalau ini belum sarapan semua aku boleh lagi. Nah, ini yang harus kita gali, nanti kita cari di bagian restitusi. Kenapa anak ini kok nggak tidur semalam ya? Nah, di sini ketika seorang murid ini melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang disebut melanggar peraturan. Nah, ini sebenarnya karena mereka ini merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada 1 atau 2 kebutuhan dasar yang belum tercukupi, sehingga mereka akhirnya ini melakukan pelanggaran. Contoh, mungkin di rumah mereka belum tidak mendapatkan rasa diterima dan kasih sayang dari orang tuanya. Bisa jadi karena orang tuanya bekerja jauh, tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, si anak ini akhirnya di sekolah mencari-cari perhatian dari guru dengan cara melakukan pelanggaran, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Itu sebenarnya tujuan anak adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari guru.
Jadi ketika ada anak melanggar itu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Nah, ini yang harus kita gali. Di mana letak kebutuhan itu? Nah, ini yang akan kita selesaikan nanti dengan murid. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, contoh mungkin kalau yang ini ya, kalau tidak berkompeten di bidang akademik, tidak pintar-pintar banget, akhirnya biar terlihat keren. Nah, biar terlihat dia ini berkompeten, akhirnya menjadi ini contoh nih gambar. Nah, ya membuli, seolah-olah ini saya yang paling kuat di kelas ini, semua harus patuh ke saya, teman-teman saya harus nurut sama saya. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan ini adalah untuk menutupi kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, itu sebenarnya. Nah, sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Jadi menggali di mana letak kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, mungkin ini seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Biasanya kalau di kelas kita sering menjumpai pasti dalam satu kelas itu ada satu anak itu yang tersisihkan. Yang tersisihkan, merasa disakiti, merasa tidak ditemani dengan teman-temannya. Nah, sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keinginan dengan anak ini. Nah, selama menjadi wali kelas saya juga menjumpai adanya anak yang disisihkan, merasa minder, mungkin merasa tidak diterima, mungkin karena tadi dari penguasaan tidak sama dengan teman-temannya, akhirnya merasa minder, tidak diterima. Mungkin juga dari teman-temannya ada yang membuli, ada yang merasa berkuasa, jadi disisihkan itu tadi. Nah, ini tugas kita sebagai guru dan wali kelas, yaitu membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan. Nah, kemudian terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini sudah pernah disampaikan oleh calon guru penggerak sebelumnya, oleh Bu Rizka dan Pak Imron. Nah, di sini saya hanya mengingatkan sedikit dan hanya kita nanti sharing saja sampai sejauh ini posisi kita sudah berada di mana. Nah, posisi yang pertama, mengingatkan saja ini kaitannya dengan posisi penghukum. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi verbal itu dengan kata-kata atau fisik dengan perbuatan. Nah, fisik pun mencubit itu juga termasuk penghukum secara fisik. Verbal mungkin dengan melontarkan kata-kata yang menyakiti murid. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, setiap guru saya yakin termasuk saya sendiri juga pernah berada di posisi penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Saya juga pernah berada di posisi penghukum ini. Nah, penghukum itu ciri-cirinya ada suara tinggi. Nah, ya. Benar-benar ini memang karakternya nadanya tinggi, memang nadanya tinggi. Matanya melotot, tapi kalau yang matanya bolong itu belum tentu penghukum. Nah, Bu Siti tidak bisa melotot matanya karena sipit. Jadi menunjuk-nunjuk atau menghakim ini contoh dari penghukum. Nah, biasanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini kurang nadanya kurang tinggi ya. Nadanya kurang tinggi. Jadi kalau hukum itu biasanya intonasinya ini agak marah-marah ya. Nadanya tinggi disertai dengan emosi biasanya. Nah, iya, saya juga pernah baru berada di posisi ini. Apalagi waktu itu muridnya satu kelas cowok semua. Siang-siang jam terakhir. Nah, susah dikondisikan. Nah, di
di sini kaitannya dengan perasaan murid. Bagaimana sih perasaan murid saat berhadapan dengan seorang guru yang posisinya adalah penghukum? Perasaan murid di sini yang jelas pasti kemungkinan murid ini akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk, sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi dia kesel sama gurunya. Nah, kalau di meja sekarang ini banyak coretan, ini bisa jadi adalah ungkapan ekspresi anak-anak, ungkapan dari rasa kekesalannya, rasa dendamnya kepada guru yang sebagai penghukum tadi. Nah, lebih buruk lagi pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, ini akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, saya kemarin jujur hati oleh teman kita, tidak dicoret paku sebenarnya. Kaca mobil bapak ibu guru yang di sekolah ini digambari, dan gambarnya itu adalah gambar yang senonoh. Senonoh atau tidak senonoh? Tidak senonoh. Nah, mungkin salah satu ya bentuk ekspresi dari mungkin dari rasa di dalam hati anak-anak mengungkapkan ekspresinya dari kesalahan dendamnya kepada guru. Ya, sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini biasanya Bu Arun lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan membuat keheningan. Nah, ini biasanya juga Bu Fitri dan Bu Fitri membuat keheningan yang membuat orang lain akan merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kalian. Berapa kali? Nah, ini Pak Imam Taufik. Berapa kali Pak Imam Taufik harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini termasuk saya juga pernah berada di posisi membuat merasa bersalah. Pasti kalau siswa kita lontarkan dengan kalimat seperti ini, pasti kelas itu akan hening, diam. Kita boleh. Kamu tidak kasihan kepada orang tuamu. Orang tuamu di sana kerja di sawah panas-panasan. Kamu di sini disekolahkan, dikasih sarung, tapi malah seperti ini, malah lompat pagar, malah menyusahkan. Harusnya orang tua hari ini kerja dapat uang, harus dipanggil ke BK. Pasti kita semua pernah melontarkan kata-kata seperti ini. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Kemudian dampaknya apa kepada siswa? Nah, kalau buat pasti ada suaranya ini memelas, halus, lembut, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak ya, tidak jauh, tidak menuju dan menghaji, tapi lebih dekat. Kemudian perasaan murid bagaimana? Nah, perasaan murid pasti akan merasa bersalah, jelas ketika kita membuat siswa ini mengkondisikan agar mereka merasa bersalah, siswa pasti akan merasa bersalah. Kemudian merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kadang sikap seperti ini jauh lebih berbahaya daripada yang dirasakan oleh murid yang dibunuh tadi, karena emosinya ini tertanam rapat di dalam dirinya. Nah, murid yang tertekan ini ya, nah kalau setelah pendam terus lama-lama ini akan meletus. Nah, meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi ketika murid sudah merasa bersalah, dipendam, numpuk terus, nah tertekan kan. Nah, ini akibatnya perasaan itu akan meluap. Bisa jadi nanti dia menyakiti dirinya sendiri. Dia sudah merasa menjadi orang yang gagal, tidak bisa menjadi anak yang baik, tidak bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Nah, ini malah jauh lebih berbahaya ternyata. Jadi kalau yang dihukum tadi habis mencoret-coret mobil gurunya, sudah perasaannya sudah terluapkan, sudah selesai, tidak ada emosi yang terpendam. Tapi kalau membuat merasa bersalah, emosinya ini masih tetap tertanam, dan itu yang lebih berbahaya karena akan meletus sewaktu-waktu. Jadi seperti gunung nanti mengalami emosi. Nah, posisi yang kedua yaitu sebagai teman. Nah, ini biasanya kalau sebagai teman kita coba renungkan apakah hari ini kita menjadi teman atau masih sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah.
Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Nah, persuasi adakah di sini guru bahasa Indonesia? Persuasi itu semacam ajakan, ya, kalimat yang mengajak. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Nah, dikatakan posisi ini menjadi posisi yang positif jika itu tercipta hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru menjadi posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kita mengkondisikan murid itu sebagai teman kita. Nah, kalau sebagai teman kita lebih mudah mengontrolnya. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, mungkin ada yang pernah menjadi sebagai teman, atau mungkin masih sebagai penghukum. Mungkin Bu Reni, sebenarnya Bu Reni sudah berada di posisi teman. Jadi kalau dengan muridnya ini memposisikan sebagai teman agar lebih mudah mengontrol mereka. Jadi bahasanya ini ya juga tidak menyakiti, tidak membuat mereka bersalah. Nah, kalau hal negatifnya dari posisi teman, nah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu ini teman saya. Nah, murid ini akan merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Nah, bisa jadi kalau misalnya di kelas itu pelajaran sejarah, Bu Reni itu enak ngajarnya sudah kayak teman. Nah, beda halnya nanti ketika Bu Reni izin digantikan oleh guru sejarah yang lainnya, mungkin Bu Anu menggantikan, oh ya Bu Fitri. Nah, ternyata Bu Fitri tidak memposisikan sama dengan Bu Reni. Nah, akhirnya mereka tidak ikut lagi. Awalnya kalau dengan Bu Reni anak-anak tugasnya semua lengkap, anak-anak itu baik, nilainya tidak ada yang tidak tuntas semua mencapai kriteria. Tapi ketika dengan Bu Fitri, anak-anak kok nilainya tidak ada yang mengumpulkan. Nah, ini menjadi hal negatif ketika anak-anak diposisikan sebagai teman. Jadi mereka mau melakukan itu jika dengan guru Bu Reni, tapi kalau dengan guru yang lain tidak mau. Nah, ini yang menjadi hal negatif dari posisi guru sebagai teman. Nah, ini murid akan tergantung pada guru tersebut, nggak mau dengan guru yang lainnya. Ini juga bahaya. Nah, kalau posisi teman ada suara ini ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum. Jadi kalau kepada murid kita sering guyon, sering tersenyum, tidak pernah marah. Nah, contoh di sini kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Itu sambil tertawa, sambil senyum. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini itu sambil senyum-senyum itu posisi sebagai teman. Nah, perasaan murid, bagaimanakah perasaan murid ketika berhadapan dengan guru yang memposisikannya sebagai teman? Murid pasti akan merasa senang dan akrab dengan guru, kemudian menjadi tergantung pada guru tersebut. Akibat lain, contoh ini, siswa yang bernama Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, bila yang menyuruh adalah Bu Reni. Kalau disuruh Bu Fitri tidak mau, karena Bu Fitri bukan temannya. Nah, Bu Fitri tidak senyum ke saya, tidak akrab, tidak mau. Nah, posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Pemantau ini adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, kembali lagi tadi. Kalau konsekuensi itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau ini pasti peraturannya apa? Kemarin kita buat peraturan apa? Kemudian apa yang telah kamu langgar? Apa yang kamu lakukan? Kira-kira konsekuensinya apa? Nah, ini seorang pemantau yang sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang sudah memposisikan dirinya secara tidak sadar, oh ternyata saya selama ini sudah jadi pemantau. Termasuk saya juga sudah pernah ternyata menjadi pemantau.
cerita sedikit ini ketika anak saya yang sekarang kelas 11, waktu itu saya menjadi wali kelasnya di kelas 10. Karena datang terlambat, waktu itu peraturannya kalau datang terlambat dijemput orang tua. Nah, saya minta izin kepada siswaan, tolong anak ini tidak dijemput orang tuanya, biar saya yang mengkondisikan. Nah, kalau dijemput orang tuanya, saya berpikir nanti enak di rumah, dia malah enak tidur, nonton TV, makan, rebahan. Nah, akhirnya saya hitung, tadi kamu terlambat berapa menit? Nah, kamu datang jam berapa? Ya sudah, kamu nanti, nah konsekuensi yang sudah disepakati, kalau kamu terlambat 1 jam, berarti mengganti 1 jam sepulang sekolah. Jadi si anak ini, yang wali kelasnya saya, ini saya tahan pulangnya. Saya dampingi, saya tungguin, dia mengganti waktu terlambatnya tadi di pulang sekolah. Nah, apa yang dia kerjakan? Nah, kamu bisa mengerjakan tugas yang tadi ketinggalan, atau kamu bisa mencintai lingkungan di depan kelasmu, membantu menyiram tanaman itu kan sudah kering, coba disiram. Jadi ketika teman-temannya pulang, si anak ini sendirian di sekolah dengan saya menyiram tanaman bunga yang ada di sekolah. Nah, itu kalau menurut saya jauh lebih efektif, karena dia merasa kalau saya pulang paling sore, ini saya merasa ini tidak nyaman, saya tidak nyaman dengan seperti ini. Keesokan harinya setelah itu tidak pernah terlambat lagi. Nah, ini adalah contoh dari posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini ada suara yang dikeluarkan tidak terlalu nada tinggi, tidak lembut, tidak memelas, tidak akrab, tapi nada suaranya datar. Bahasa tubuhnya ini formal. Nah, contoh ini percakapannya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dan seterusnya sama seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi si anak ini mengganti setelah pulang sekolah. Kemudian perasaan murid. Nah, bagaimana perasaan murid? Murid di sini memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Jadi menjalankannya dengan penuh kesadaran. Tadi kan sudah ada kesepakatan. Jadi kalau melanggar berarti saya ya harus melakukan konsekuensinya. Nah, kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak menguras emosi, pikiran, jiwa dan tenaga. Karena guru sudah punya catatan tadi si Adi terlambat 1 jam, jadi konsekuensinya nanti mengganti 1 jam pulang sekolah. Konsekuensi mungkin kesepakatan kelas, ini jika tidak mengerjakan tugas mengganti tugas 3 kali. Karena sudah ada kesepakatan, jadi tidak perlu marah-marah, tidak perlu sampai menghadiri, menunjuk. Kalau posisi pemantau ini, nah murid tetap dibuat tidak nyaman tadi. Nah, seperti anak saya tadi tidak nyaman, walaupun dia sudah menyepakati konsekuensinya. Kalau saya terlambat, jadi besok saya harus pulang paling akhir, mengganti waktu yang terlambat itu. Murid tetap tidak nyaman. Nah, karena tidak nyaman akhirnya besok-besoknya lagi sudah tidak pernah terlambat lagi. Nah, kemudian di sini guru juga harus memantau, jadi harus didampingi. Misalkan anak mengerjakan tugas 7 kali, ya harus dipantau, didampingi. Misalkan bapak ibu meminta anak untuk mengganti jam yang ditinggalkan tadi, juga harus dipantau atau didampingi. Nah, posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri, kemudian kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi kerjasama dengan murid bagaimana murid ini dapat memperbaiki kesalahannya, baiki atas inisiatif sendiri. Jadi kan dari guru. Jadi ide memperbaiki sendiri itu muncul memang dari diri atas perintah guru tadi. Kalau menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, itu kan murni dari guru. Tapi kalau sebagai manajer, guru di sini mendampingi murid untuk memperbaiki kesalahannya atas inisiatifnya sendiri. Nah, contoh di sini sebagai seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, kembali lagi pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa yang bisa diperbaiki setelah ini? Nah,
rencananya apa untuk memperbaiki. Jadi lebih pada ingin menggali inisiatif dari murid. Nah, tugas seorang manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita tidak boleh mengatur perilaku murid, melainkan untuk membimbing, untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Nah, seorang manajer bisa menjadi posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani ini belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi kalau sebagai manajer ini bisa turun lagi posisinya, bisa jadi pemantau, bisa kembali ke teman. Jadi komplit kalau manajer, ya teman, ya pemantau, ya manajer. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kalau mungkin di awal kita masih posisi pembuku, kemudian naik lagi menjadi membuat rasa bersalah, naik lagi menjadi teman, kemudian pemantau hingga posisi manajer. Nah, tujuannya di sini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, kalau manajer ini ada suaranya tulus, ya tidak hanya halus tapi tulus benar-benar ingin membimbing anak agar karakternya berubah lebih baik. Gimana? Oke, nah ini yang perlu kita coba ya. Mungkin kita masih stagnan ini ya. Mungkin posisi tertinggi adalah masih pemantau ya. Kita masih berada di pemantau. Mungkin kita nanti bisa mencoba untuk naik level di posisi manajer. Bahasa tubuh tidak kaku. Biasanya kalau manajer ini guru BK ya, kalau nadanya ini tulus membimbing anak, nah mendekat ke murid. Jadi kalau manajer ini tidak hanya guru BK menurut saya, guru apapun termasuk kita wali kelas, guru mata pelajaran, kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi rangkuplah istilahnya ya guru BK, ya guru mata pelajaran, ya wali kelas. Nah kan maksudnya tidak semua permasalahan itu larinya ke BK. Jadi sebagai wali kelas kita juga bisa menyelesaikan permasalahan anak-anak kita. Jadi masalah-masalah yang kecil itu kalau kita bisa memanajeri anak-anak, nah itu kan lebih baik. Perasaan murid, nah di sini perasaan murid kalau berhadapan dengan posisi manajer, maka pada posisi manajer maka suara guru ini sebaiknya tulus, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi fokusnya adalah perubahan karakter murid, bukan untuk kepuasan guru. Nah sudah puas, sudah anaknya sudah saya hukum, nah bukan seperti itu. Tapi fokusnya adalah pada perubahan tingkah laku anak-anak. Nah murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi, maka pada posisi manajer guru ini akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Jadi misalkan anak-anak ada masalah, itu kita gali masalahnya apa, kenapa melakukan hal seperti itu. Nah kira-kira kita tawarkan untuk memperbaiki kesalahan pelanggaranmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nah itu adalah contoh dari posisi menjadi manajer. Nah, Bapak Ibu, pada sesi ini Bapak Ibu saya tawarkan ingin melakukan kerja kelompok atau mungkin kita melakukan refleksi. Kita hari ini, karena ini kan sudah yang kedua kalinya diseminasi budaya positif. Sejauh ini kita ini sudah berada di posisi yang mana sebenarnya? Apakah masih di posisi pendukung atau masih di posisi membuat merasa bersalah, atau ada di posisi teman, posisi pemantau, atau sebenarnya secara kita tidak sadar ternyata selama ini sudah berada di posisi manajer, cuma kita nggak sadar saja. Pasti semuanya banyak yang mengalami permasalahan di kelasnya ya. Mungkin Bu Reni bisa bercerita. Mungkin permasalahan dari anak didiknya selama di kelas selama ini sudah berada di tahap mana sebenarnya? Oke. Coba kita iya
Sejauh ini Pak Aldi masih di posisi pendukung atau sudah benar-benar Pak Imam tahu ya? Pak Aldi ya, karena usianya tidak beda jauh dengan muridnya. Iya, mungkin pernah ya, kadang murid-murid itu bilang gini, Bu kok bukan bu guru yang ngajar, kita sukanya kalau bu guru yang ngajar. Berarti secara tidak langsung kita itu sudah berada di posisi mana kalau seperti itu? Teman, ya. Jadi kita sudah berada di posisi teman, berarti sudah jauh ini dari penghukum. Nah kadang, monggo Mi, terima kasih Mi. Dia mau Bu Nasiti. Oh kami, Bu Nasiti mungkin mau bercerita. Ya kadang memang dari ada satu siswa dalam satu kelas itu yang tidak disukai ya, atau mereka bisa dibully dengan satu temannya di sekolah. Nah, bagaimana cara kita itu sebagai guru yang bisa menjadi manajer dalam sebuah dengan kasus ini. Nah ini ada kasus Bapak Ibu kita selesaikan bersama ya. Jadi ketika ada siswa yang merasa tidak diterima dan merasa tidak mendapat kasih sayang di kelas itu, nah sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer, sebaiknya apa yang kita lakukan? Yang pertama kira-kira mendekati. Yang pertama siapa dulu yang didekati? Yang merasa dibully, disisihkan, kita dekati. Kemudian tersangka. Ya, didekati, mencari tahu, menggali latar belakang dari siswa itu. Ya. Kenapa kok dijauhi oleh temannya? Kenapa kok dijauhi? Kemudian mungkin bisa ini tidak hanya satu arah kepada teman yang terasa tersisihkan, tapi juga kepada teman yang lain. Kita gali informasinya, bagaimana kesehariannya. Mereka sudah seperti itu, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Akan kembali kepada anak. Iya, dari awal sebagai wali kelas kita membuat keyakinan ya. Kita harus menciptakan rasa amanah. Contoh mungkin tadi misal tidak. Kalau kalimat dari anak-anak pasti kalimat yang pertama muncul tidak menjelek-jelekan teman, tidak membuli. Nah, itu nanti akan dibuat kalimat positif ya. Dari kalimat positif dibuat satu keyakinan saling menghormati dan menghargai. Ketika masih ada siswa ini kok membuli temannya, nah ini yang patut kita restitusi tadi. Kita restitusi, kita panggil. Kan sudah disepakati keyakinan kelasnya bahwasanya kita sudah harus saling menghargai sesama teman. Nah, kemarin apa yang sudah kamu lakukan ya? Nah, untuk memperbaiki kesalahan kamu apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Nah, misalkan temannya ini membuli sampai menangis. Nah, yang membuli ini kita panggil, kita lakukan restitusi. Nah, ini yang nanti biarkan si anak ini yang melakukan kesalahan ini menggali inisiasinya ya apa? Inisiasinya sendiri bagaimana dia akan memperbaikinya? Mungkin akan minta maaf kepada temannya atau mengajak teman-teman yang lain untuk saling menghargai atau bagaimana, itu nanti akan kita gali untuk memunculkan ide-ide dari anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memang harus butuh sabar. Ya benar ya Mas Siti. Kok kita jadi kayak guru BK ya, memang seorang manajer itu ya seperti itu manajer. Jadi seperti guru BK. Iya. Jadi menyelesaikan masalah. Jadi ketika di setiap kelas kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas, kemudian anak-anak di kelas sudah merasa aman, merasa nyaman, anak-anak akan lebih mudah untuk belajar dan bersemangat untuk sekolah. Nah itu yang diharapkan dari adanya budaya positif ini. Kita coba terus. Kita coba terus ya. Saya terus masak. Ya. Nah, Waras ya, positif. Waras nih. Kemungkinan sampai lulus
ganti wali kelas dan kita sudah tidak menangani. Nah, ya benar ini. Saya juga merasakan ya. Ketika si anak dulu itu posisinya ketika sudah direstitusi, waktu itu masih saya menjadi posisi pemantau. Nah, belum menjadi seorang manajer. Nah, kalau kita ini sudah pemantau, kemudian anak berpindah lagi kepada guru yang lain, kemudian guru itu belum bisa memposisikan sebagai manajer atau pemantau yang sama dengan guru sebelumnya, ini juga akan berdampak lagi. Nah, makanya harapannya itu setiap guru ini mencoba memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kalau semua guru bisa menjadi manajer bagi murid-muridnya, dimanapun murid berada, entah itu nanti beda wali kelas, beda guru yang mengajar, siswa ini akan merasa aman, merasa nyaman belajar dengan suasana yang sama. Nah, jadi kita harapannya seperti itu, dengan adanya budaya positif yang kita mulai dari kelas dulu. Kalau sekolah mungkin ini masih terlalu luas, kita mulai ciptakan budaya positif ini di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas tercipta, kita bisa ini yang peraturan konsekuensi menjadi 5 posisi kontrol guru, kemudian dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar murid tadi yang belum terpenuhi. Nah, kita coba gali lagi, kalau misalkan murid melanggar peraturan itu kira-kira kebutuhannya apa yang belum terpenuhi. Murid tadi merasa minder dengan dirinya, kira-kira apa yang belum tercukupi. Nah, seperti itu. Pasti yang namanya perlahan, tidak bisa langsung dipaksakan 1 minggu semuanya langsung sukses berjalan, tapi ini perlahan. Saya juga perlahan menerapkannya. Nah, contoh ini adalah budaya positif yang saya terapkan. Nah, ini ceritanya. Murid saya ini kan membolos alfa itu sampai 8 kali dan 9 kali. Nah, biasanya sebelum menjadi manajer, sebelum memposisikan diri saya sebagai manajer, dulu saya ini kalau ada murid yang alfa langsung membuat surat pernyataan, langsung saya bawa ke BK, membuat surat pernyataan panggilan orang tua. Nah, ketika saya mencoba memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, ini adalah praktiknya. Nah, ini praktiknya dari praktik kemarin, siswa sering membolos. Jadi siswa saya sendiri kelas 10 itu 2 anak membolos alfa itu dari 9 kali, ada yang 8 kali. Nah, kemudian di kelas 10-7 ketika saya mengajar, itu juga ada siswa yang tidak pernah mengumpulkan tugas. Saya coba dengan melakukan restitusi. Nah, kasus 1 tidak masuk sekolah tanpa keterangan alfa. Nah, ini skenario-nya. Nah, skenario-nya saya tanya, ini nama siswa saya adalah Farhan dan Bimo. Nah, rekap absen yang saya terima itu 9 kali alfa dan 8 kali alfa. Hal yang pertama saya lakukan, ini menanyakan apakah benar mereka telah membolos sebanyak itu, dan mereka membenarkan. Nah, lalu saya tanyakan kembali, alasannya kenapa alfa berkali-kali. Ternyata jawabannya mereka sama, mereka beraninya itu kesiangan. Karena setiap malam mereka bermain game, dan saya tanya main gamenya sampai jam berapa kalau sampai malam itu. Ternyata mereka itu tidurnya antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Ya jelas, nah, akhirnya saya tanyakan kembali, ya jelas pasti akan kesiangan kalau kalian tidur jam 2 sampai jam 3. Kemudian selain bangun kesiangan, apakah ada dampak lain yang kalian rasakan saat kalian tidur terlalu larut malam? Kemudian mereka menjawab, ya ngantuk, kalau kelas itu saya ngantuk. Kemudian badan saya itu sakit semua. Kita semua kalau begadang pasti badan terasa capek lagi semua. Nah, kemudian
saya juga ketinggalan pelajaran dan tugas-tugas. Ketika mereka membolos alfa, ternyata mereka banyak sekali tugas-tugas yang terlewat. Nah, saya tanya kembali, apakah kalian mengetahui bahaya atau resiko terlalu sering bermain HP? Coba saya suruh browsing waktu itu, dampak terlalu sering bermain HP. Ternyata di pencarian paling atas, mereka membaca bahwasanya bermain HP itu membuat tubuh rentan terhadap penyakit kanker. Iya, jadi imunnya yang berkurang. Nah, ini saya tidak mendukung, tidak marah-marah nih di sini. Kemudian saya tanya lagi, kalian apa tidak sayang sama tubuh kalian? Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan tadi? Contoh terlewat tugas-tugasnya, kemudian alfanya sudah 9 kali, kemudian ini badannya yang sakit semua karena tidurnya terlalu malam. Nah, akhirnya mereka berdiskusi, membuat kesepakatan untuk mengerjakan tugas susulan setelah pulang sekolah, dan mereka juga membuat daftar kegiatan sehari-hari untuk mengatur jadwal tidur. Jadi mereka berinisiatif, saya nanti akan ingin menyusul tugasnya. Ya sudah, selain itu apa lagi? Biar kalian tidak kesiangan lagi, biar tidak alfa, apa yang kalian lakukan? Akhirnya anak buat daftar, saya harus tidur jam 9, ya wes. Bangunnya jam berapa? Nanti saya akan bangun jam 5, biar bangun gimana caranya? Masang alarm. Jadi saya kontrol besoknya, ketika tidak terlambat, coba lihat alarmmu mulai jam berapa. Ternyata alarmnya anak itu disetel dari jam 3, jam 4, jam 5. Kok banyak sekali? Iya bu, saya takut satu alarm gak dengar nanti saya kebablas. Jadi alarmnya saya setting 15 menit sekali bunyi, 15 menit sekali bunyi. Nah seperti itu. Terus berangkatnya jam berapa? Saya berangkat itu jam 6:45 dulu. Nyampe sini terlambat enggak. Nah setelah itu alhamdulillah belum ada catatan terlambat lagi. Nah ini adalah hasilnya. Anak-anak menuliskan alasannya dan solusinya. Nah ini bangun lebih cepat. Habis bangun mandi terus makan. Nah ini malu-malu. Ya anak saya dua ini yang menjadi bintang. Ekspor alfa. Tidak terlambat. Kemarin terlambat alfa sampai berapa kali? 9, 8. Kalian lebih suka dengan diskusi atau lebih suka dengan cara dihukum biar tidak alfa dan terlambat lagi? Lebih suka diskusi ya. Nah ini tidak terlambat. Besok dibayangkan tidak terlambat lagi. Besok rencananya berangkat jam berapa? Jam 6 ya. Oke, terima kasih. Ya, karena Pak ini rumahnya jauh. Rumahnya kalau nggak salah Galuh, rumahnya jauh. Kemudian Pak ini juga tinggal dengan neneknya. Dan neneknya kalau pagi itu ke sawah. Jadi kalau Farhan terlambat, pintu kamar itu ditutup, dikira neneknya itu sudah berangkat sekolah. Padahal Farhan itu kesiangan. Nah, akhirnya Farhan ini membuat daftar apa yang harus dilakukan. Dia harus nanti maghrib sampai jam sekian harus tidur. Masa alarm yang 2-nya tadi, sebenarnya saya tanya tadi terlambat apa enggak? Tidak terlambat, alhamdulillah. Nah ini saya minta informasi. Kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini tidak mengerjakan tugas anak kelas 10-7. Jadi nilainya ini hanya ada 1 nilai dari sekian banyak tugas. Mungkin Bapak Ibu mengenal. Iya. Tidak mengerjakan tugas waktu itu karena saya tinggal ada kegiatan, saya kasih tugas. Nah, ceritanya si Yuda ini tugasnya kok tidak mengumpulkan satu, teman-temannya mengumpulkan, dapat nilai, dia sendiri tidak dapat nilai. Saya tanyain waktu itu, kenapa Yuda tidak mengumpulkan? Saya tidak tahu tugasnya. Kamu kemana? Oh tugasnya lebih angkat guru feedback ke kelas. Saya keluar dulu. Apa ada ini? Tidak di-share. Biasanya teman-teman kalau ada tugas kan di-share di grup. Nah, kamu tidak lihat? Saya tidak punya paketan bu. Nah itu Yuda benar, pantas kamu jalan-jalan keluar kelas, tidak ada di dalam kelas, HP-nya juga nggak ada paketannya, kamu punya nggak tahu kalau ada tugas. Nah, akhirnya saya restitusi.
Umpamanya nggak ada paketan, sudah nggak punya paketan, ada yang jalan-jalan, jalan-jalan. Muridnya Pak Aldi. Nah ini saya tanya, kira-kira kamu kalau nggak kerjakan tugas, kira-kira apa Yuda dampaknya? Pasti tidak saya jelek. Selain jelek apa Yuda? Saya nggak naik kelas. Apa Yuda mau nggak naik kelas? Ya nggak mau. Terus apa Yuda yang akan kamu lakukan Yuda? Agar kamu nanti naik kelas, saya akan mencari tugasnya Bu. Nah langsung dia setelah pelajaran fisika pulang sekolah dia naruh tugasnya yang kemarin tidak kerjakan. Dan setiap hari kalau ketemu saya, tadi ketemu saya di koperasi tanya, Bu, fisika ada tugas apa? Nah tanya terus, Bu, fisika tugasnya apa Bu? Iya setelah restitusi itu akhirnya, Bu, fisika tugasnya apa? Setiap ketemu saya ditanyakan tugasnya apa Bu? Takut tertinggal tugas. Iya, mungkin aku di video ya. Kita selesai kerja ya, hari ini kumpulkannya yang terakhir ya. Dikumpulkan jam terakhir. Salam kesepakatan. Iya Pak. Daripada awalnya saya buat kesepakatan dengan anak-anak jika tidak mengerjakan tugas maka harus menyalin 7 kali. Berarti itu saya masih konsekuensi peraturan dan konsekuensi. Nah kemudian saya coba ubah menjadi restitusi, menjadi seorang posisi manajer tadi dengan cara restitusi. Nah setiap ketemu saya itu tadi tanya, Bu, fisika ada tugas apa? Ada tugas apa? Lucu sekali ini udah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau kita diskusikan kembali terkait dengan budaya positif yang mungkin nantinya bisa kita coba untuk kita terapkan mungkin dalam lingkup kecil dari kelas dulu, kemudian mungkin nanti bisa berdampak di lingkungan sekolah. Monggo jika mau berdiskusi bersama. Atau mungkin sudah cukup, kita cukupkan saja nih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.